Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Soalnya udah Udah rame lagi, udah rame lagi, ya. naik lagi nih es batu sama Bang RO ya. Kemarin kan katanya ada debt collector ya mengenai rumah. Ternyata kok ada pinjol paling 100 juta ya kan mengenai kasur apartemen katanya. Terus oke, kita saksikan aja ya videonya. Oke teman-teman. Apakah benar kamu pernah ngata-ngatain Koruben com di depan anak-anak? Terus kalau masalah kenapa muncul sampai ada isu 200 juta, 280 juta? Kamu tahunya itu gara-gara apa itu? Tapi masalah yang pesugihan itu, kamu beneran pesugihan? Saya tidak pernah membatasi, saya tidak pernah melarang anak saya ketemu sama ayahnya. Karena bagaimanapun, saya punya cerita dengan dia. Gitu. Saya usaha, saya tanya, gitu. Tapi tidak ada respon. Jadi saya juga bingung harus kayak gimana. Menurut saya waktu dia anak-anak dengan beliau, mereka mau chat, mereka mau telepon, silahkan. Saya juga tidak pernah membatasi. Itu aku kurang paham. Maksudnya kan kamu ngubungin Koruben. Saya ngubungin beliau, tapi tidak ada respon dari beliau. Untuk masalah waktu dia sama anak-anak gitu. Ya misalnya kita lagi chat nih, lagi chat tentang anak atau apa, saya tanya sampai yang terakhir deh, anak-anak ulang tahun gitu, dia pun tidak respon. Itu aja sebelum itu dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Pada saat setelah Padahal tadi Bang Binola tuh udah preskon juga ya mengenai tanggapan podcastnya Desember. es batu ini. Terakhir Ya kan? tuh Desember. Semua Nah ada sebelum chatnya itu Mbak. juga Mbak dia es ganti batu, nomor kok. semua ada Ganti chatnya. nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang Pinter lama banget terus ya, dong, yang aku tahu nomornya victim. gitu. Tapi emang Bodoh. ganti nomor Nah pas terus kamu cek. pada saat itu ada Onyo. Jadi aku tanya sama Onyo, Onyo nih kok bunda chat ayah nggak delivered ya gitu loh. Onyo bilang ganti nomor. Baru aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok. Atau saya yang harus nyari-nyari. Saya jadi bingung gitu loh. Ya kan aku udah chat dari tanggal 2. Ya kalau kita mau koordinasi, maaf ini nggak bisa jam-jam segini. Aku kan bisa kasih tahu, oh ini anak-anak kan ada balet-balet. Iya betul ya. Jadi akhirnya dia tanya lagi, Yang dilihatin anak-anak libur sampai chatnya ke Bang kapan? Densu itu yang bagus-bagusnya doang. Ada umroh gitu, tapi anak-anak ada lomba juga gitu. Netizen tuh Aku bilang, pinter, Mbak es tanggal 6 batu. bisa ya? Aku tanya lagi, oke. Tanggal 16 bisa ya? Oke. Oke, pasti aku sampaikan. Aku tanya berkali-kali, kan tanggal 16 dia mau janjian. 15 aku chat, ayah besok jadi ketemu anak-anak jam berapa? Nggak dibalas. Aku tanya lagi, malam itu siang aku tanya, malam aku tanya lagi, ayah gimana besok? Aku mau atur waktu buat anak-anak besok. Maksudnya ya anak-anak kan perlu persiapan, mandi dulu, makan dulu dan lain-lain. Jadi biar aku bisa atur waktunya gitu. Jadi sebenarnya, tapi nggak dibalas lagi gitu. Sebenarnya kamu nggak ada keberatan kalau anak-anak sama ayahnya gitu? Aku nggak ada keberatan, cuman kan. Ya, tapi apakah hak Ruben untuk bertemu berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya, nah ini ada bukti-bukti chat. Ya nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan, sebagai seorang ibu patut diduga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi kenyataannya, menurut dugaan Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini, ya itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya. Ya ada berhari-hari. Baru Thalia
baru Thalia memberikan jawaban kepada Ruben. Tuh. Jadi tidak pada saat di chat itu. Mbak Minola tuh ngomong dengan Ya, ini bukti nanti loh ya. boleh. Setelah ini boleh diambil ya. Nah, Tuh lihat buktinya tuh ya, Mbak jadi- Es Batu. Jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya. Loh, memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Karena ada satu argumentasi. Alasannya adalah anaknya nggak mau. Habis mau gimana? Anaknya nggak bisa. Seperti yang saya bilang itu, chatnya ada. Karena dikejar-kejar terus, akhirnya dia bilang, langsung aja ke anak kamu. Apakah begitu? 1 bulan 200 juta ya? Nih Koko lihat juga, nggak selalu Koko. Kadang ada bayar anak sekolah, mungkin nominalnya lebih tinggi gitu. Ini Maksudnya lebih tinggi dari 200 juta? enggak. 200 juta. 200 juta itu paling banyak Nggak deh, Koko. nggak selalu Oh, tiap nggak, bulan. nggak. tapi 200 juta. Ada 100 lebih gitu. Jadi itu beda-beda. 200 juta tapi nggak selalu 200 juta. Tapi di atas 100 ribu, Kemesraan ya 100 mungkin juta. harus, maksudnya dievaluasi karena kan biar gimana itu memang kan budaya Indonesia kan, kita tinggal di Indonesia kurang bagus dilihat, itu sempat terpikirkan nggak, Wen? Kenapa awalnya aku live di rumah? Karena aku mau melihat tumbuh kembang anak-anak aku dan aku harus tetap bekerja. Jadi aku seneng ketika aku kerja, anak aku main di depan. Apa yang disedihin sih? Media sosial Anak sekolah, udah di dia. dibully. Diperjuangkan. Lu aja salah ya, Mbak. Aduh ya Allah. 200 juta, 150 juta per bulan, gila ya. Sekali karena Ih, anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia. Nah karena terakhir ada debt Jangan collector gara-gara datang lo lagi anak lo kok. dibully. Ber. Kata dari pengacara Bang Minola itu nggak ada dia konfirmasi ke bank kalau bank tuh tidak pernah mengirim debt collector. Jadi Nah, lo. debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol Hah? Pinjol? Masa dari iya sih? handphone, Makanya bingung gua. Masa kartu sih? kredit bank. Seorang RO. Semuanya Oh kontaknya gitu ke loh, nomor artis aku. Sampai bukan pinjol. saya. artis besar, temennya Rumah tidak Ruben, pernah kirim temennya debt collector ya? Ivan Bukan Gunawan, rumah Eu mengirimkan Ting surat Ting, lelang. temennya berarti, Ahmad besar benar pinjol 20 omongan dia. juta. Soalnya kalau gua nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau Pinjol dari paling bank tinggi nggak pernah berapa sih? ngirim 100 debt juta collector, paling? gitu Enggak, kan. ini bukan debt collectornya itu dari mobil, Kemarin mobil Mbak dari Esta tuh pinjol. bilang Siapa yang debt collector rumah. Sekarang Oh, mobil atas nama siapa pinjol. pinjolnya? Ini baru keluar lagi nih, baru Ini mobilnya pinjol. ada di aku juga. Ingat ya, baru keluar Mobil baru nih itu pinjol. atas nama siapa? Kalau di surat yang debt collector lihat bukan atas nama aku pastinya. Oh, tapi kenapa cari kamu? Katanya debt collectornya, Nggak mungkin. Ini nggak asistennya mungkin. bilang di sini mobilnya. Itu bukan orang Asistennya bodoh nih desain itu, Mbak Esta Asistennya beliau tuh. bilang mobilnya di sini. Oh, itu keterangan si debt collector itu? Betul, ada bukti chat yang dikasih sama asistennya, debt collectornya juga. Katanya asistennya bilang di sini kali gitu. Makanya debt collectornya datang ke rumah aku, Permasalahannya apa? belum dibayar. Oh, berarti itu mobil dikredit ya? Iya, di kredit belum dibayar. Mobilnya ada di mana? Nggak tahu, nggak ada di rumah aku. Aku juga nggak tahu bentuk mobilnya yang mana. Mobil apa nama mobilnya? Range Rover ya? Range Rover. Betul. Iya. Tapi apakah benar kamu pernah ngata-ngatain Ruben com di depan anak-anak? Itu dari berita yang Nah. kita dapat itu. Ya nggak pernah lah kok. Sumpah kok. Orang lagi Sumpah live aku aja nggak ngata-ngatain. pernah. Itu kan gimana pun Itu lagi live, ada Bapaknya anak lo di anak-anak. depan lo. Kamu Iya. yakin ya? aku yakin Bisa Jejak digital bertanggung masih jawab. ada. bisa pertanggungjawabkan. Kan Bisa tanya ke anak-anak, pernah si nggak aku Onya di rumah ngatain juga kayak gitu? Di depan pernah anak-anak. bilang. Tidak mungkin. Saya aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya mendengar kata-kata yang kasar atau kayak gimana. Terus anak lu suruh mijit-mijit pacar lu tuh apa? Bagaimana bisa saya ngomong kayak gitu di depan anak-anak? Mentalnya kenapa? Kiriman kasur ke apartemen, bukti Kasur, bahwa kasur, Ruben kasur. itu mau Aduh, kasus tinggal receh. bersama orang lain, kan begitu ya. Tapi disclaimer, ini nggak ada bukti ya. Maksudku begini, kalau kiriman itu masih kiriman kasur ya, bukan kiriman perempuan ya, itu belum menjadi bukti bahwa Ruben itu selengki. Ini bukan bukti perselengkian. Oh, ini ternyata rahasia besar yang mau dibongkar. Ini maksudnya masalah perkasuran ini. Jadi misalkan ini saran ya, kalau seandainya udah di fase persidangan atau fase sudah menjadi Katanya isu nasional diisukan seperti Ruben ini, selingkuh biasakan kalau ngomong itu di beda kan apartemen ada mungkin kata ya. kalau Itu cuma juga cerita ada cerita buktinya. Iya, dia nggak ada buktinya, pasti tanya sama dia diasumsikan itu bahwa Ruben itu pengen tinggal bersama orang lain atau selengki, saya rasa terlalu prematur itu ya. Salam dari Kopian Cikot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar.
Aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong, karena kenapa dari bisa mana? tahun ke aku? Makanya gue bingung deh, dia Kirim tuh bedo. kasur ke Aduh, es apartemen. Tapi kamu batu nggak ada ngomongnya buktikan itu. IQ-nya rendah banget sih, es Ada, batu. tapi kita ada berantem, dia juga tahu mestinya. Emang lu lihat Ruben ngomelin Iya, security? ketangkep kalau dari pihak yang nggak suka sama kamu itu ada terkesan kamu mempengaruhi anak-anak untuk tidak dekat sama ayahnya. Terkesan Karena ini sudah mencemarkan nama baik keluarga dan almarhum papa saya, dan sudah mengandung unsur almarhum papa Sarah. dibilang apa emang? Iya, pokoknya udah difitnah lah kok. Aku nggak baca yang part itu soalnya. Maksudnya difitnah? Iya, maksudnya ada beberapa account jadinya yang aku pun Maksudnya papa dibilang apa begitu? Tahu Biar dibilang aku bisa apa? tangkep. Emang ada? Hah? Nggak bisa jawab. Dibilang apa? numbal pesugihan. Dibilang apa? Dibilang aku menumbalkan papa aku Untuk pesugihan Gunung Kawi. oh jadi kamu dibilang menumbalkan papamu untuk pesugihan Gunung Kawi. Betul. Aku dikata-katain dengan bahasa yang tidak Apa pantas. itu? Masa? Lontar lah, jual dit lah. Emang Cindo kan emang pasti jual dit gitu, kayak mami aku sedih lah anaknya yang dia didik, dia Ini sayang bisa jadi kali ya. Iya, Diduga. diomongin kayak begitu. Tuh, jadi ya Gimana? Apa yang membuat kamu akhirnya melaporkan akun-akun di sosmed sampai akhirnya berujung ada boykot Sarwenda? saya sebagai Baik. seorang ibu bagi anak-anak saya pun tetap Itu menjadi mulu kata-katanya. anak Saya bagi sebagai seorang ibu, Mama saya seorang baca ibu, berita eh. dari teman-teman, dia sakit dan dia merasa sedih lah, pasti sakit hati anaknya dikatain dan difitnah, yang paling penting. Dan difitnahnya Awalnya bukan cuman dari kamu, Mbak Es Batu. saya doang, tapi difitnah keluarga-keluarga saya, dan itu udah masuk tanah fitnah kok, dan sara lah istilahnya. Mama saya langsung bilang ya udah, makanya pengacara saya kenapa beda kok, karena yang pengacara yang ini mama saya yang tunjuk laporkan kok, karena sini sudah mencemarkan nama baik keluarga dan almarhum papa saya, dan sudah mengandung unsur Almarhum papa dibilang apa emang? ya pokoknya udah difitnah lah kok. Aku nggak baca yang part itu soalnya. Maksudnya difitnah? Iya, maksudnya ada beberapa account jadinya yang dikupun. Maksudnya papa dibilang apa begitu? Biar aku bisa tangkap ya. Dibilang apa? Numbal pesugihan. Dibilang apa? Dibilang aku menumbalkan papa aku Untuk pesugihan Gunung Kawi. oh jadi kamu Kalau begitu kan yang jelek menumbalkan lu, papamu bukan untuk jelekin pesugihan Gunung keluarga Kawi. lu. Mm-mm. Aku dikata-katain dengan bahasa Awal yang mulanya tidak sih pantas. kata-kata yang Cong dan 200 juta itu sih awal Joldi mulanya. lah. Emang Netizen Cindo kan itu. emang pasti joldi gitu, kayak mami aku sedih lah anaknya yang dia didik, dia sayang baik-baik. Ya, diomongin kayak begitu. Tuh, jadi ya, dan ada beberapa tahun jadinya yang dilaporin. Udah nggak bisa acting deh. Nah dari situ Mukanya kelihatan kosong, dari bingung. petisi itu di threads tuh aku lihat ada capturean kamu kesannya pakai buzzer itu bayar P100 itu gua ngerti. Tapi di situ dibilangnya kamu pakai buzzer. Buru-buru ngerti buzzer. Bagaimana membuktikannya kamu nggak pakai buzzer ya? Mau buka rekening kok, buktikan aku ada transfer buzzer nggak gitu. Tapi kamu berani bersumpah kamu nggak pakai buzzer begitu? Ya berani bersumpah lah kok, karena emang bener-bener aku nggak pakai buzzer gitu loh. Ya emang ada fans-fans yang emang sangat mensupport, dan selalu kalau misalnya pada saat live sebelum kejadian ini pun gitu ya, mereka banyak bikin VT-VT kita, mereka banyak
nonton kita live, dan itu kita ngobrol di live itu kan orang real ya kok. Oh, jadi itu yang kalau yang mendukung tuh orang asli lah maksudnya. Iya, jadi maksudnya kita ngobrol gitu loh, dan waktu itu aku juga pernah ngadain acara gathering, ketemuan bareng mereka, lunch gitu. Jadi Bukan robot-robotan yang dibayar gitu untuk ngebuzzerin, bukan gitu bukan, maksudnya. tapi sebenarnya pada saat Apa sih? kejadian Jelas itu ya, aku sempat es batu itu. berpikir, jadi dulu aku kan pada saat Harusnya masih muda, seharusnya aku punya fanbase Mas CEO-nya di bawah ya. pada saat nikah aku Biar dia punya nggak nangis. fanbase gitu, tapi sempat kecewa juga karena dari dulu kan aku selalu hidupnya dihina. Iya, dihina antara sama ini sama itu gitu. Jadi menurut aku di dunia ini aku tuh sendiri. Enggak, lu waktu sama RO mah lu di ketika orang-orang adanya menghormatin lu, semuanya mereka nggak ada tiba-tiba, ngomongin lu ya. Ya pada Waktu saat sama aku live RO baru mah. maju Sekarang aja. gitu. Jadi terbentuklah Sarjo ini. Aku baru mulai percaya. Bernapas dalam lumpur. Beneran ada lagi ya, ada ya yang bisa sayang, bisa support, dan bisa real gitu ke aku. Jadi pada saat itu aku baru mulai main sosmed lagi ya, baru mulai lihat-lihat lagi karena aku Gak usah pura-pura nangis harus. selalu terharu Biasa lihat aja sih. effortnya mereka kalau misalnya mereka bikin VT gitu. Ya, kan karena aku dia tahu malu. kalau edit, jadi tahu kalau edit itu Udah kan malu, gampang udah gitu. tadinya Jadi aku selalu, apa namanya? kalau bisa aku komen. Dia nggak nyangka kali kasusnya akan Dan aku baru se-booming berasa, ini atas perkataan 200 ini juta dan beneran Cong ada itu waktu orang-orang yang live. bisa sayang juga. Dia malah makin gitu. menjadi. Iya. Blow on dianya. Iya. Pada saat badai ini, Mau menantang aku netizen sempet ini, takut Mbak. kayak, Emang mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu. Tapi ya tapi ya nasi udah jadi terima bubur. kasih buat kalian yang masih selalu ada. Sorry. Gua kok butuh 200 juta loh. Iya kan? 200 juta lu kan persebaya bukan Ruben yang ngomong, itu kan netizen. Iya, gitu. Iya, netizen kan. Benar gitu. Itu sih udah. Oh, netizen apa orang pertamanya dia waktu live. Gua nggak butuh 200 juta, 200 juta cuma 30 menit live. Di hadapan Densu, Ruben beri Pada gitu waktu itu kan. Apakah Kalau mengenai masalah Ini pihak dari S itu klarifikasi sudah memberikan bukti-bukti ya. tanggapan dari Bahkan yang Bang datang ke Ninola. KPAI katanya sudah memberikan bukti-bukti, chat dan sebagainya. Saya kira nggak ada masalah ya. Artinya untuk mencari suatu kebenaran yang nyata dari kedua belah pihak dan objektif, saya kira nggak ada masalah. Artinya kalau memang misalnya mereka ingin menunjukkan bukti-bukti komunikasi yang pernah ada. Karena kan kami juga sudah menyampaikan bukti bahwa Ruben Aku tidak pernah respect loh mendapatkan sama haknya, dia, atau sulit PH-nya mendapatkan haknya Ero untuk bisa itu berkumpul bersama apa-apa dengan anak-anak bukti. sesuai dengan Akta 39 itu tadi, dan juga mengenai masalah perincian pembayaran Kayak pembiayaan itu juga masih DC belum, rumah. Ternyata ada kan di sudah aku. dibilangin sekarang Ya, dan, DC-nya juga tentu adalah pinjol dugaan sama eksploitasi tadi mobil. itu. Ya, juga eksploitasi tadi itu. Nah, jadi artinya saya kira kalau misalnya masing-masing pihak menyampaikan bukti, ya nggak jadi masalah. Sepanjang itu bukti-bukti untuk demi kepentingan anak-anak ini. Ya, tapi apapun hasilnya kita akan menyerahkan kepada Ruben sudah tidak ingin hidup dalam satu kebohongan. Ruben sudah tidak ingin hidup dalam suatu pencitraan yang buruk dari omongan-omongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang bisa merusak respek anaknya atau masyarakat terhadap Ruben. Jadi kita muncul dengan fakta-fakta. Hari ini Ruben ingin menunjukkan bahwa dia tidak ingin diam saja ketika ada kebohongan yang berkaitan dengan apapun. Jika itu bersinggungan dengan dirinya dan anaknya, dia akan keluar dengan fakta-fakta. Ya, karena dia sudah bosan untuk diam, karena diamnya juga tidak direspon dengan hal yang positif. Diamnya dia justru dianggap pengecut, dan semakin dalam hinaan-hinaan itu diselip-selipkan dalam setiap hal, dalam tayangan live, dalam podcast. Dan hari ini Ruben ingin keluar dari diamnya. Karena kalau misalnya dia diam terus, jejak digital itu bisa diartikan suatu kebenaran bagi anaknya suatu saat nanti, dan memang akhirnya masukan-masukan yang dia terima yang tidak berimbang itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran, dan ini bisa membuat anak-anak jadi salah paham terhadap ayahnya. Jadi hari ini kita akan counter dengan fakta dan bukti
bahwa apapun yang disampaikan jika itu adalah kebohongan, pasti akan kita lawan. Netizen Indonesia harus tahu ya, setelah adanya podcast Sarwendah di Denny Sumargo, tiba-tiba Ruben Onsu mengupload story IG 3 ciri orang yang munafik. 1. Jika ia berkata ia tidak jujur atau suka berdusta alias pembohong. Yang kedua, jika dia berjanji kepada orang lain, dia tidak menepatinya. Itu disebut ingkar janji. Yang ketiga, jika ia dipercaya atau diberi amanah, ia tidak menjaganya dengan baik. Itu namanya khianat. Khianat. Cuy. Nggak tahu ya berhubungan apa enggak dengan adanya podcast Denny Sumargo yang sudah mengundang Sarwendah. 3 ciri orang munafik. Udah. Oke guys, terima kasih semuanya sudah menonton video aku. Gimana menurut kamu? Apa sebaiknya biar adil Bang Densu harus panggil RO juga ya, biar adil klarifikasi di situ. Karena biar adil dong. Iya, betul. Jangan sebelah pihak aja. Iya, betul. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Silakan komen, like.